Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahroni dengan NIM 204 1050 20073. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori perusahaan dan juga teori-teori yang ada dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan, yaitu perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya faktor produksi. Untuk perusahaan ini ada yang terdaftar dalam pemerintah dan juga ada yang tidak terdaftar. Pengertian lain dari Salvatore tahun 2004 yaitu perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Dan menurut Bradwell tahun 2010, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Cantarellis tahun 2007, perusahaan adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan juga penyedia barang publik. Stakeholders adalah semua pihak dalam masyarakat termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Arti sempitnya yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Stakeholder ini terdiri dari para pemegang saham atau pemilik, yaitu yang menerima keuntungan, manajemen, yaitu yang mengaji gaji atau upah, pemasok, yaitu agen distributor yang menerima pendapatan, pelanggan atau konsumen yang menerima barang ataupun jasa. Dan dari tujuan perusahaan, tujuan umumnya yaitu maksimisasi laba. Ialah suatu upaya pelaku usaha dalam memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalaninya. Yang kedua, maksimisasi penjualan, yaitu optimasi produksi dengan mengalokasikan input tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, maksimasi pertumbuhan, yaitu menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Yang keempat, maksimisasi nilai perusahaan, yaitu memaksimumkan nilai sekarang, semua keuntungan di masa datang, dan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan dan lebih menekankan pada hasil. Motivasi manajerial yang terakhir, yaitu motivasi yang memaksimumkan utility manager yang ditentukan oleh gaji dan juga kompensasi yang diterima manajer. Jumlah dan kualitas pekerja, fasilitas atau benefit non-finansial, dan juga jumlah dan investasi diskresi. Tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan sebagai berikut, yaitu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menarik pelanggan, membantu investor pemegang saham dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Yang terakhir yaitu untuk memudahkan evaluasi kinerja. Untuk tujuan perusahaan lainnya yaitu tujuan berbasis produksi, tujuan berbasis investori, dan juga tujuan penguasaan bangsa pasar. Tujuan berbasis produksi, yaitu tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam usaha mencapai kemakmuran. Yang kedua, tujuan berbasis inventory, yaitu menyetok barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan proses produksi, yaitu terkait bahan baku dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan penguasaan pangsa pasar, yaitu untuk mengetahui bagaimana tren pasar terkini, apa yang diinginkan pelanggan, dan bagaimana kompetitor bekerja.
baik mengenai teori-teori yang ada dalam sebuah perusahaan. Teori perusahaan, Kantarelis tahun 2007 dalam bukunya Theories of Firm menyatakan ada 4 teori utama, yaitu yang pertama teori neoklasik perusahaan, yaitu teori ini secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi dikembangkan atas dasar teori klasik dengan menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan. Yang kedua, teori biaya transaksi, yaitu merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Yang ketiga yaitu teori prinsipal agen, yaitu teori yang menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Yang keempat yaitu mengenai teori evolusi perusahaan, yaitu merupakan pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi. Menurut Lipsky et al. Tahun 2005 mengklasifikasi teori industri berdasarkan perkembangannya. Yang pertama yaitu teori neoklasik perusahaan, yang kedua teori manajerial mengenai maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Yang ketiga teori perilaku perusahaan. Yang keempat teori perusahaan berbasis aliran kos dan pendekatan biaya transaksi. Yang kelima teori strategi perusahaan. Yang keenam teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori neoklasik perusahaan yang memiliki 3 asumsi, yaitu yang pertama, perusahaan merupakan sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional. Yang kedua, perusahaan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu maksimal profit, yaitu mengenai proses jangka pendek maupun jangka panjang di mana perusahaan menentukan harga, input, dan tingkat output. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner, namun logis, serta membangun prinsip maksimisasi profit di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi, sama dengan biaya marginal, yaitu tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait struktur pasar, regulasi, strategi harga, hambatan masuk pasar, dan juga economies of scale dan economies of scope serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Kelemahan teori neoklasik, yaitu yang pertama, dari tujuan organisasi, yang kedua, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, yang ketiga, kompleksitas organisasional, 4, mengenai proses pengambilan keputusan. Formulasi model neoklasik, model 1, model 2, dan juga model 3. Di sini ada pertanyaan mengenai apakah model non-klasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan. Berikan juga alasan. Cukup memadai karena teori ini dalam menekankan apapun selalu berusaha memahami perilaku manusia dalam organisasi dengan cara metode ilmiah, terutama mengenai mengapa dan bagaimana perilaku tertentu dalam situasi organisasi tertentu. Teori manajerial atau maksimasi penjualan, maksimasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Yang pertama, model maksimasi penjualan. Menurut Lipsky et al. Tahun 2005 ada 2 alasan manajer memprioritaskan penjualan. Yang pertama, penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya kinerja perusahaan. Yang kedua, penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer.
Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang diterapkan oleh pemilik. Yang kedua, maksimisasi pertumbuhan, yaitu menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Yang ketiga yaitu model Directed Expenditure. Model ini dikemukakan oleh Williamson tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf, dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima stakeholder. Tentang teori perilaku perusahaan, yaitu dirintis oleh Seibert and Matt tahun 1964, menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationality di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna. Tetap setiap aspek dalam perusahaan di lingkungan operasi perusahaan. Berikutnya pendekatan biaya transaksi, teori keagenan dan teori governance perusahaan. Dipelopori oleh Ronald Coase, berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dan juga operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisiensi melalui mekanisme harga pasar. Teori evolusi perusahaan menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produksi untuk mendorong kinerja perusahaan dan selanjutnya perusahaan. Teori strategik perusahaan menurut Phelan dan Lewis dalam Lipsky et al. Tahun 2005, teori strategik merupakan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya. Teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Yang terakhir yaitu kendala-kendala operasi perusahaan, yaitu kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, kendala kompetensi, dan juga kendala kebijakan. Baik, mungkin itu saja mengenai teori perusahaan dan juga teori-teori yang ada dalam sebuah perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.